Selamat sore sahabat Warta Kota Live.com. Kembali bersama saya Muhammad Rifki Ibnu Masyid, reporter Warta Kota Live.com dalam program Lebih Dekat. Program Lebih Dekat kali ini kita akan mengenal salah satu sosok pemimpin, yakni Lurah Ancol. Di sini sudah hadir bersama kita Bapak Rusmin. Selamat sore Bapak Rusmin. Selamat sore kabarnya? Pak Riki. Selamat sore, baik, alhamdulillah. Oke. Sahabat Warta Kota perlu tahu bahwasanya Pak Rusmin merupakan sosok yang ikonik khususnya di wilayah Jakarta Utara dengan program-program yang cukup menarik sehingga mengantarkan Kelurahan Ancol menjadi salah satu kelurahan yang mempunyai banyak prestasi di wilayah DKI Jakarta. Namun dalam program Lebih Dekat ini kita tentu akan mengenal lebih dekat siapa sosok Pak Rusmin itu sendiri. Baik Pak Rusmin, mungkin boleh diceritakan Pak Rusmin perjalanan singkat ya Pak Rusmin. Dari awal berproses hingga sekarang menjadi pemimpin di Ancol atau Lurah Ancol. Bagaimana Pak Rusmin? Ya. Terima kasih Pak Riki ya. Alhamdulillah kita sore ini bisa silaturahmi ya. Ya, saya hanya bercerita dan saya hanya mereview apa yang saya lakukan sepanjang hidup saya sampai dengan detik sore hari ini. Saya ini lahir di kawasan Condet. Kebetulan kami memang asli Betawi ya. Di kawasan Condet saya lahir tahun 1967. Sekarang saya sudah berumur 55 tahun. Kami dari keluarga biasa di kawasan Condet. Kebetulan ayah kami itu PNS waktu itu, PNS Sipil Angkatan Darat, dan ibu kami ibu rumah tangga. Kami dibesarkan di kawasan Condet. Saya juga dari SD, SMP, sampai SMA memang sekolah di Jakarta, tidak jauh dari rumah, sampai saya kuliah akhirnya di tahun 1993 saya lulus kuliah S1, alhamdulillah. Saya adalah anak pertama laki-laki dari 7 orang saudara kami. Saya anak kedua, tapi urutan laki-lakinya anak pertama. Saudara kami ada 4 perempuan, ada 3 laki-laki. Memang zaman dulu kan keluarganya banyak, nggak seperti sekarang. Ya, saya sudah berkeluarga, punya anak 2. Nah, dari tahun 1993 saya lulus kuliah. Saya nggak seperti ini. Sebagai aparat sipil negara, saya bekerja di swasta, ya kan. Sampai tahun menjelang Krismon, ya kan. 98 Pak. Ya, 98. Ya, ternyata Allah berkehendak lain gitu. Tatkala waktu itu Krismon, saya dapat kesempatan menjadi aparat sipil negara. Itu saya ditugaskan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dari tahun 98 sampai tahun 2015. Di Inspektorat Provinsi saya ditugaskan di Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Utara. Di sini juga. Di wilayah. Karena kita satu badan ya, cuman penempatannya ada yang di utara, ada yang di selatan, ada yang di wilayah kota lainnya, baik kabupaten maupun kota di Provinsi DKI Jakarta. Nah, dari tahun 98 itu saya sampai tahun 2009 di Inspektorat Kota Administrasi Jakarta Utara. Nah, semenjak awal tahun 2010 sampai 2014 akhir, saya di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pada saat itu
ada kebijakan pimpinan, kita bisa lelang, ya bisa terserah mau apa milih posisi-posisi di SKPD atau UKPD manapun yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dalam perjalanan lelang ternyata saya dipercaya berputar haluan gitu ya, dari aparat sipil yang tadinya bertugas sebagai pengawas ya, auditor lah seperti itu di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, saya banting setir di pelayanan masyarakat langsung di kelurahan di Kepamongan, Pak. Pertama saya tahun 2015 di Kelurahan Tugu Utara sebagai kasih pemerintahan. Nah, di Kelurahan Tugu Utara sebagai kasih pemerintahan, saya selanjutnya di tahun 2017 saya dipercaya sama pimpinan menjadi Sekel Kelurahan Ancol. Itu dari tahun 2017, Pak? 17. Jadi di Kelurahan Ancol saya bertugas dari tahun 2017 sebagai sekretaris Kelurahan Ancol. Nah, saya selama di Provinsi DKI Jakarta, saya bermotivasi bagaimana saya bisa bekerja dengan baik, bisa memberikan satu pemikiran atau pekerjaan yang dampaknya bisa melayani masyarakat. Dulu memang saya di inspektorat, tapi saya sekarang bertugas di pelayanan langsung masyarakat. Saya merasa tertantang bagaimana memberikan citra baik ya, khususnya Pemprov DKI Jakarta, bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah berubah dalam arti kata pembenahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat lebih baik ya, lebih akuntabel, lebih familiar, lebih benar-benar melayani, sehingga keberadaan pemerintah itu bisa dirasakan di masyarakat. Yang kebetulan di kelurahan itu kami kan aparat ujung tombak. Aparat ujung tombak berarti harus bisa benar-benar mengkomunikasikan misi pemerintah bahwa kita ini benar-benar ingin melayani masyarakat. Nah, dari tahun 2017 saya dipercaya, ya mungkin ini kehendak Allah juga, saya bulan Februari tahun 2019 saya dilantik menjadi Lurah Ancol. Dari tahun 2019 sampai sekarang ya? Sampai sekarang saya dipercaya menjadi Lurah Ancol. Karena kebetulan awal sekelnya saya di Kelurahan Ancol, saya melihat harus ada beberapa perubahan yang perlu kita lakukan dalam rangka melayani masyarakat. Perubahan-perubahan yang pertama saya lakukan yaitu bagaimana membantu program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pengendalian banjir. Nah, di situ saya bangun komunikasi karena geografis wilayah Ancol ini kan di pesisir ya. Iya, Pak. Di pesisir, di hilir, hulu apa hilir? Di ujung ya, di ujung aliran air yang dari hulu ke hilir. Muaranya air yang datang dari, kalau hujan dari Bogor, akhirnya kan salah satunya di Kali Ciliwung, muaranya ada di Kelurahan Ancol. Nah, ternyata saya amati ada aliran yang terhambat, yaitu persisnya di Kampung Walang RW 02, depan kampus UBM. Nah, kita berkomunikasi dengan masyarakat, saya pelajari, saya dalami, ternyata memang ini harus kita lakukan perubahan, sehingga yang tadinya Kelurahan Ancol ada kalau sedikit hujan, terlebih ada pasang air laut yang tinggi, di Bogor juga hujannya lebat,
Kita ketahui bahwa kita ini posisinya di pinggir laut dan air pasti jatuhnya ke wilayah kita. Makanya kita rapat dengan masyarakat memastikan bahwa kita ini harus mengusulkan satu program pengendalian banjir berupa sodetan. Membuka aliran air atau aliran kali yang memang dulunya itu Kali Ancol dari timur sampai ke barat tembus ke sisi pelabuhan Sunda Kelapa. Karena ada proses pembangunan, tapi kita nggak ngeliat flashback ke belakang, itu ada sumbatan yang harus kita sodet sehingga prosesi pengentasan genangan, pengendalian banjir khususnya di wilayah Kelurahan Ancol bisa kita entaskan dan membantu juga aliran air yang datang deras dari hulu tadi, ya dari Jakarta Pusat, dari Jakarta Selatan maupun dari Bogor. Karena alirannya semuanya ke utara, Pak. Karena alirannya semuanya ke utara, salah satunya di Kelurahan Ancol. Sementara kami masyarakat melihat ada Kali Ancol yang tersumbat. Nah, program ini sudah direalisasikan dengan beberapa kali rapat di tingkat provinsi. Akhirnya alhamdulillah provinsi memutuskan program sodetan harus berjalan dan sudah berjalan mulai tahun 2021 tahun setelah Pak Rusmin jadi lurah, Pak ya. Setelah 1 tahun saya jadi lurah, itu rapatnya 3 bulan setelah jadi lurah, 3 bulan baru proses rapat-rapat diputuskan dan pelaksanaannya di tahun 2020. Oh iya, Pak. Kalau tadi kan Bapak udah berbincang tentang siapa Bapak itu sendiri, Pak ya, proses hingga saat ini menjadi lurah Ancol, Pak ya. Tapi banyak orang bertanya begini, Pak. Orang itu mengenal Ancol hanya sekadar Taman Impian Jaya Ancol gitu, Pak. Artinya orang itu di situ hanya sekedar wisata gitu. Tapi nggak tahu bahwasanya Ancol itu sebuah wilayah yang ada masyarakatnya, terus mungkin ada kisah wilayah unik ya, Pak ya. Boleh, Pak, ceritain profil dari wilayah yang Bapak pimpin, sebenarnya potensi atau mungkin keunikannya apa saja gitu? Iya, memang saya terkadang berbicara sama masyarakat, kita harus bangga tinggal di Kelurahan Ancol. Karena kalau kita rekreasi ke Papua, atau ke Kalimantan, atau ke Sumatera, ya kan. Kalau kita ditanya sama orang Papua, orang Kalimantan, ataupun orang Sumatera, sampean tinggal di mana gitu. Kalau kita bilang tinggal di Ancol, pasti semua orang pasti tahu. Karena wilayah kita dapat untung dengan tenarnya ya, dengan tenarnya Taman Impian Jaya Ancol, yaitu keberkahan bagi kita warga Kelurahan Ancol. Ya, saya sering komunikasi kepada masyarakat seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga saya mengajak warga bagaimana ternyata bukan di Ancol itu bukan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol aja. Ya, karena wilayah Ancol itu terbentang dari timur sampai barat. Luasnya sungguh luas sekali ya, kurang lebih 697 kalau tidak salah kilometer persegi. Kalau di Ancol sebenarnya ada apa saja sih, Pak, wilayah Ancol itu, Pak? Selain Taman Impian Jaya Ancol itu sendiri gitu, Pak. Wilayah Ancol kalau boleh sombong kali ya. Ya, boleh, Pak. Boleh di sini nggak apa-apa, Pak, sombong, Pak. Wilayah Bapak pimpin gitu. Sangat lengkap ya enggak. Ada kawasan sejarah, ya kan? Ada kawasan perdagangan, ada kawasan wisata, ada kawasan kependudukannya juga, rumah-rumah penduduk masyarakat. Terus ada juga kawasan industri, ya kan. Tetapi ke depan kawasan industri kemungkinan akan berubah menjadi kawasan perdagangan dan ekonomi lah gitu.
Nah, kawasan wisata, kawasan sejarah itu kita bangga ada punya pelabuhan yang besar sejarah, yaitu Pelabuhan Sunda Kelapa. Itu bagian daripada sejarah, konon cerita kan lahirnya Jakarta kan dari utara, salah satu titiknya di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dan Pelabuhan Sunda Kelapa ini memang bagian daripada destinasi wilayah Jakarta Utara dan pelabuhan yang bersejarah. Di samping itu juga kawasan Ancol adalah kawasan perdagangan. Siapa yang nggak tahu namanya Pasar Pagi, ya nggak? Nah, itu Pasar Pagi Jalan Mangga Dua Raya itu bagian daripada kawasan Kelurahan Ancol. Ada juga ITC, ya kan? Ada juga Mangga Dua Square, itu kawasan perdagangannya. Ada juga WTC. Nah, di samping kawasan perdagangan yang tadi kita sebut juga ada kawasan wisata yang luar biasa, yang sampai sekarang ini walaupun di masa pandemi, ya kan, awalnya kita tidak boleh bergerak sehingga aktivitas di kawasan wisata Ancol boleh dibilang tutup, ya, karena untuk menghindari kerumunan. Tatkala ada kerenggangan dan kita sudah merasakan memang kawasan wisata Ancol bukan berarti kebanggaan Kelurahan Ancol, gitu kan. Bukan berarti juga kebanggaan Kecamatan Pademangan ataupun Jakarta Utara. Itu adalah kawasan wisata yang merupakan milik bangsa kita, ya. Dari Sabang sampai Merauke mungkin sudah pernah berkesempatan datang menikmati wisata yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Makanya tadi siapapun orang di Indonesia ataupun di Sumatera pasti kenal di Ancol. Nah, di samping itu juga tadi ada kawasan perdagangan, ada kawasan wisata. Di sini nggak ada kawasan, dulunya ada kawasan industri, ya. Ada Caron Pokpan, ada Indomaret di sini, ada Hasaimas, ya, produksi kaca yang sekarang akan bergeser pindah ke kawasan Cikarang. Jadinya lengkap. Kalau penduduk kita memiliki 7 RW, ya kan. 7 RW, 2 RW adalah lingkungan perumahan yang real estate, yaitu di sisi timur dan sisi barat Taman Impian Jaya Ancol. 5 RW itu di kawasan sekitar Sunda Kelapa, di kawasan sekitar kawasan perdagangan Mangga Dua, dan di kawasan sekarang nih yang dekat-dekat kantor Kelurahan Ancol. Oke, sahabat Warta Kota, tadi kita udah mengenal selain sosok Pak Rusmin itu sendiri sebagai Lurah Ancol, beliau juga telah menyampaikan ternyata wilayah Ancol bukan hanya Taman Impian Jaya Ancol, melainkan di situ juga ada penduduk. Ada pelabuhan sangat bersejarah Pak Rusmin, ya. Tadi Pelabuhan Sunda Kelapa. Bahkan konon pelabuhan ini sudah ada pada masa kerajaan Raden Sultan Agung, Pak, ya. Dulu Fathahillah, ya. Iya. Ternyata adanya di wilayah Kelurahan Ancol yang Pak Rusmin sekarang pimpin, sahabat Warta Kota. Dan sebelum itu, ketika sahabat Pak Rusmin juga menjadi sosok yang sangat viral, khususnya di media. Ketika sahabat Warta Kota mungkin bisa lihat, lurah di DKI Jakarta atau khususnya di Jakarta Utara akan menjumpai sosok Pak Rusmin ini yang memang prestasinya selalu up, ya Pak, ya. Nih, sekarang kita bicara tentang prestasi-prestasi yang telah dicapai Pak Rusmin sendiri. Tadi kita juga sudah mengunjungi Taman PKK, ya Pak, ya? Iya, Nantinya Taman PKK bakal mewakili Jakarta Utara di tingkat provinsi, begitu, siap, Pak, ya? Siap. Boleh Pak, itu program apa saja Pak yang akhirnya warga di luar Ancol kenal Kelurahan Ancol berkat terobosannya Pak Rusmin mungkin? Iya, kami bekerja secara bersama aja dengan masyarakat. Arahan Pak Gubernur kan kita harus berkolaborasi. Apapun masalahnya di wilayah, apapun pekerjaannya,
sepanjang itu dilakukan bersama, berkolaborasi seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang ada, insya Allah masalah kita bisa selesai. Nah, terkait ada program PKK itu, kebetulan Kelurahan Ancol mewakili Jakarta Utara sebagai kelurahan unggulan terkait 10 program PKK. Nah, nanti tanggal 30 September tahun 2022 kita akan dikunjungi tingkat TPPKK tingkat provinsi melalui kegiatan roadshow, kegiatan supervisi, evaluasi, dan monitoring terhadap kelurahan unggulan yaitu Kelurahan Ancol di Jakarta Utara terkait pelaksanaan program-program PKK. Salah satunya yang akan ditinjau adalah Taman Hatinya PKK. Itu berarti taman itu diurus oleh ibu-ibu penggerak PKK, Pak? Iya, ibu-ibu. Ada apa aja sih, Pak, di situ, Pak, tadi, Pak? Taman ini memang kita sudah rintis lama gitu ya. Tapi di tahun 2022 ini kita maksimalkan. Awalnya taman ini hanya memproduksi pohon-pohon buah. Kita coba bagaimana menyajikan ke masyarakat bahwa di pinggir laut ini bukan buah aja, bahkan sayuran bisa tumbuh dan subur. Kita coba, memang awalnya kan ini dulu konon tokoh masyarakat cerita wilayah kelurahan ini nih kayak tambak-tambak ya. Dulunya tambak-tambak gitu, Pak, ya? Tambak-tambak, terus ada apa pengurukan, akhirnya tanahnya memang bukan tanah daerah pegunungan atau daerah daratan di daerah timur sana, ya kan, daerah selatan dan timur. Ini tanah memang tanah urukan. Nah, di lokasi Taman Hatinya PKK yang kurang lebih seluas 600-700 meter persegi itu, kita coba olah tanahnya. Ya, kita coba olah tanahnya dengan bekerja sama stakeholder yang ada. Yang bisa bantu pupuk, ya silakan bantu pupuk, ya kan. Yang bisa bantu tenaga PKK RW 01, ya silakan bantu. Ataupun bantu pemikiran, kita sama-sama tadi konsep kolaborasi kita lakukan secara bersama. Akhirnya kita coba tanaman sayuran, kayak sayur terong biru, kacang panjang, bahkan ketimun. Oh ya. Timun. Dan ini semuanya kita udah dari pengolahan itu di awal tahun 2022 sampai sekarang kita sudah menghasilkan kacang panjang. Kita sudah menghasilkan sayuran kacang panjang, sayuran terong, cabai, bahkan ketimun juga yang tadinya kita nggak duga bisa tumbuh ya nggak, karena cuacanya kan beda dengan cuaca yang ada di ini. Ternyata sepanjang kita lakukan dengan niatan baik ya, dengan sentuhan ya, pohon itu dengan sentuhan hati kayaknya kalau bilang sombong, ternyata bisa menghasilkan. Ya mudah-mudahan dengan gerakan ini bisa jadi inspirasi bahwa di Jakarta Utara bukan tidak mungkin menanam sayuran ya. Tapi juga ini bakal mewakili Jakarta Utara untuk ke tingkat provinsi ya, Pak Rusmin ya? Ya, salah satunya wilayah yang akan menjadi kunjungan untuk program supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap program-program PKK, tadi 10 program PKK yang harus dilaksanakan khususnya di Kelurahan Ancol. Ada PAUD-nya, ada posyandunya, ada gang hijaunya, ada Pokja 3 ini kan Taman Hatinya PKK, dan semuanya itu kita lakukan kayak Taman Hatinya PKK, pohon-pohonnya enggak, pohon-pohon produktif yang kita tanam itu menjadi pengentasan masalah ekonomi ya enggak, bisa dimanfaatkan ya juga secara gitu, ekonomi gitu. Iya. Dan bisa insya Allah nanti ke depannya, karena kita juga coba nanam singkong di sana ya kan, singkong kan bisa diolah.
diolah menjadi singkong keju, ya kan? Kita bisa sajikan ke anak-anak kita untuk menambahkan gizi-gizi yang memang diperlukan. Gitu. Oh iya, selain itu sahabat Warta Kota, Pak Rusmin ini juga sempat viral Pak dengan salah satu programnya, di mana ada salah satu anggota PPSU di Kelurahan Ancol dari tuna wicara sama tunarungu ya. Tunarungu. Itu bahkan dari Kelurahan Ancol juga bekerja sama dengan Kecamatan Pandemangan Pak ya. Iya, siap. Membangunkan rumah untuk PPSU yang memang berprestasi itu Pak. Itu bisa diceritakan Pak? Iya, itu awalnya tahun 2019 ya. Bahwasanya kita bekerja di kelurahan dan Pemprov itu mengeluarkan kebijakan siapapun ya, warga DKI Jakarta, bahkan dari luar juga boleh silakan melamar menjadi PPSU tanpa pandang bulu ya. Walaupun itu maaf sebelumnya nih ada kekurangan di fisik iya, atau kita nggak ngelihat kekurangan itu. Kita ngelihat bagaimana warga kita bersemangat untuk maju. Nah, ternyata dalam seleksi kebetulan Risma Wati yang menjadi viral, saya juga nggak menyangka tanggapan masyarakat sungguh positif ya. Ini bagian daripada inspirasi bahwa Risma yang memang disabilitas tunarungu dan tuna wicara bisa membuktikan kepada kita semuanya dia bisa bekerja, dan saya selaku lurah bisa menyaksikan keseharian beliau itu memang benar-benar semangat kerjanya. Itu dilakukan dengan proses seleksi administrasi, seleksi tes tulis, dan seleksi di lapangan, ya kan. Cara komunikasinya ya kita dengan gaya contoh, ya kan. Kita kalau tes ke lapangan kita dengan gaya contoh. Dengan contoh, Mbak Risma melihat dan mempraktekkan sehingga panitia bisa menilai, dan hasil kesimpulan pada saat itu kita bisa menampung Risma dan yakin bahwa Mbak Risma itu walaupun disabilitas tidak mempengaruhi untuk kinerjanya. Ternyata sampai sekarang luar biasa. Malah berprestasi. Dari segi disiplin luar biasa. Beliau jam 7 sudah hadir, pulang pun pasti nunggu yang ASN dulu. Pulang baru dia pulang gitu. Kalau saya pasti belakangan lah. Kalau saya pasti belakangan, semua pada pulang baru saya pulang. Oke, sahabat Warta Kota, itu tadi salah satu kebijakan yang ada di Kelurahan Ancol, di mana memperkerjakan para pekerja tanpa pandang bulu. Salah satunya sosok Risma. Risma ini sosok gadis yang mengalami tunarungu dan tunawicara, namun dia tetap bisa berprestasi bekerja di Kelurahan Ancol. Oke Pak, mungkin ini bisa menjadi closing pertanyaan terakhir Pak ya. Ya, siap. Selain itu, Pak, suka duka menjadi pemimpin ataupun lurah Ancol gitu Pak, dengan segala permasalahannya gitu. Ada atau bagian yang paling mengenang untuk Bapak, motivasinya itu apa Pak? Saya merasakan menjalankan tugas ini mengalir saja. Oh, mengalir saja. Mengalir saja, dan kita memang harus berubah. Bagaimana kita pemerintah bisa menyajikan satu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pengalaman pribadi saya, pelayanan itu bisa dirasakan kalau kita memakai rasa, memakai hati. Nah, hati itu bisa menjadi bagian dengan masyarakat kalau kita membaur dengan masyarakat, mencari permasalahan apa yang sesungguhnya di masyarakat, mencari dan mendalami keluhan-keluhan masyarakat, tentunya yang objektif, dan kita analisa, kita tunjukkan empati kita bahwa kita ini harus bersama-sama mengetaskan masalah itu. Karena saya juga sebagai lurah selama dari tahun 2019 sampai saat ini, kalau tidak didukung dengan masyarakat, pemerintah tidak akan mempercepat bisa menggerakkan pembangunan ini dengan cepat gitu ya. Nah, kuncinya kalau menurut saya kita harus punya empati dengan warga. Dengan empati pasti akan ada satu kebijakan-kebijakan yang memang
bisa mempercepat bagaimana memajukan satu wilayah. Memang harus jujur, ya kan, rajin, jujur, rajin, tetap integritas. Semuanya itu ditujukan untuk kebahagiaan masyarakat. Untuk ditujukan kebahagiaan masyarakat. Tapi yang paling utama, ya, ada motivasi apapun kita melakukan di masyarakat, sepanjang kita niatkan untuk beribadah, ya kan, beribadah kepada masyarakat, beribadah memberikan yang terbaik, insya Allah masyarakat akan senang dan merasakan, karena dengan penuh hatilah semua permasalahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Oke. Demikianlah sahabat wartakota.com, di mana lebih dekat kali ini, yakni lebih dekat dengan Bapak Rusmin selaku Lurah Ancol telah selesai. Namun di balik itu, dari awal hingga akhir perbincangan kita telah menyaksikan betapa kisah-kisah inspiratif telah Pak Rusmin lalui. Dari awal hingga akhir di sini ia bertugas sebagai Lurah Ancol. Untuk itu, terima kasih waktunya untuk Bapak Rusmin. Siap. Semoga Kelurahan Ancol makin maju dan masyarakatnya bahagia di bawah kepemimpinan Bapak Rusmin ini. Oke, demikian sahabat wartakotalive.com. Nantikan lebih program lebih dekat lainnya hanya di Warta Kota. Selamat sore, selamat beraktivitas dengan saya Rifki, reporter wartakotalive.com. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusmin. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.